Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Billy Horror, channel yang menyajikan cerita-cerita horor non mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Kali ini Billy Horror mendapat kiriman cerita horor dari Bapak Jaka dari Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ceritanya adalah tentang penampakan hantu pocong di rumah kontrakan. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita horor yang lebih surprise lagi. Bisa membuat bulu kuduk merinding. Oke, mari kita mulai ceritanya. Dan sebelumnya kita saksikan video yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di Billy Horror, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, cerita ini saya dapatkan dari Pak Jaka. Ya, Pak Jaka ini menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di komplek perumahannya. Ya, komplek perumahannya itu ada kontrakan kosong yang cukup lebar, tempatnya di ujung. Jadi ceritanya begini, di rumah kontrakan yang kosong itu awalnya ada penghuninya, namanya Pak Remon. Tapi Pak Remon ini tidak mau bergaul dengan masyarakat. Kesehariannya kalau pagi itu keluar nyari makan, kemudian pulang. Siang juga keluar cari makan, pulang. Sore itu juga cari makan, pulang. Nah, Pak Remon ini juga memelihara binatang-binatang seperti kadal, iguana, ada juga ular, kemudian burung. Karena waktu itu Pak Jaka melihat sendiri, Pak Remon ini pulang membawa semacam sangkar yang berisi ular, dan ularnya ini kayaknya cukup bahaya karena berwarna hitam dan berdiri seperti ular kobra gitu ya. Nah, suatu saat orang-orang pada heran karena Pak Remon ini sudah 4 hari tidak keluar rumah, ya, tidak keluar rumah, dan listrik menyala. Dan kondisi kontrakan ini memang agak serem juga karena tumbuh rumput-rumput liar di sampingnya. Kemudian ditambah ada mobil yang dongkrok di situ lama, itu juga ditumbuhin rumput-rumput di bawahnya. Jadi Pak Remon ini memang tidak mau repot atau memperhatikan kontrakannya yang banyak rumput-rumput itu ya. Kemudian selama 4 hari ini tidak keluar-keluar ya. Kemudian masyarakat setempat ya itu mencoba mencari tahu ke kontrakan itu, walaupun Pak Remon itu tidak mau berkumpul dengan tetangga, dengan masyarakat setempat. Ada beberapa masyarakat yang berinisiatif untuk mencari tahu keberadaan Pak Remon ya. Kemudian beberapa orang termasuk Pak Jaka itu mengetuk pintunya. Nah, pada saat diketuk itu di dalam itu ada suara TV menyala, ya, suara TV menyala. Ini kemudian masyarakat berasumsi kalau TV-nya menyala itu kemungkinan Pak Remon itu tidak pergi, ya. Tapi kok sampai 4 hari nggak keluar rumah. Nah, kemudian juga berbau semacam bau bangkai gitu, ya. Ya bisa saja itu bau bangkai dari binatang-binatang peliharaan Pak Remon tadi, atau mungkin ekstrimnya Pak Remon sendiri meninggal ya. Kemudian masyarakat setempat berinisiatif untuk mendobrak rumah itu. Tapi sebelum mendobrak ada
saran dari salah satu warga untuk menghubungi pemilik kontrakan itu. Kemudian pemilik kontrakan itu dihubungi. Tapi karena pemilik kontrak ini rumahnya jauh dan sudah sepuh, sudah tua, tidak bisa merespon begitu cepat. Artinya tidak langsung bisa datang ke situ ngasih kunci untuk membuka pintu. Ya, kemudian pemilik rumah mengizinkan untuk didobrak. Nah, sebelum mendobrak, warga juga mengundang pihak yang berwenang, yaitu kepolisian dan juga yang lain. Artinya ada SAR juga, karena ada indikasi di dalam ini Pak Raymond meninggal. Nah, setelah semua lengkap kemudian dibongkar, ternyata betul, ya betul, Pak Raymond sudah menjadi bangkai, sudah meninggal, ya di kamar tidurnya, dan TV-nya menyala. Badannya itu menggelembung besar dan sudah mulai membusuk. Nah, kemudian yang ada kandang ularnya tadi, itu kandangnya itu terbuka, ya, kandangnya itu terbuka dan ularnya nggak ada. Ya, ada kemungkinan ya Pak Raymond ini digigit ularnya sendiri, ya, digigit ularnya sendiri. Mungkin pada saat itu Pak Raymond itu dalam keadaan tidak sadar, atau mungkin pada saat tidur kemudian ular itu menggigit Pak Raymond, ya. Kemudian Pak Raymond ini karena pas tidur digigit ular mungkin langsung meninggal karena memang tidak sempat minta tolong, ya. Nah, kemudian ularnya dicari kemana. Nah, ternyata ularnya sudah nggak ada, ularnya sudah pergi, ya, karena memang di sekitar rumah itu rumputnya banyak sekali, ya, rumput-rumput liar. Ya, masyarakat saja nggak berani masuk, hanya dari luar, hanya beberapa warga dan petugas yang memakai alat khusus masuk. Sudah dibongkar, kemudian jenazah Pak Raymond, ya, Pak Raymond kemudian dimasukkan plastik, kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian Pak Raymond ini, ya, itu ternyata di situ kan cuma sendiri. Dia ternyata punya anak. Anaknya bekerja di kota, ya. Nah, kemudian anaknya ini dikontak, kemudian datang ke rumah kontrakan, tetapi Pak Raymond sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian anaknya ini nyusul ke rumah sakit. Kemudian masyarakat tidak berani bersih-bersih, ya, hanya berani mengeluarkan kandang-kandang yang berisi binatang-binatang. Ya, binatang-binatang itu kemudian dibawa, kemudian dikeluarkan. Kemudian ada beberapa binatang itu yang mati, ya, yang mati kemudian dibungkus, kemudian ditanam di tanah, ya, diuruk, kemudian dipendam di tanah. Nah, kemudian ada saudara Pak Raymond datang mengevakuasi binatang-binatang ini, nggak tahu mau dibawa kemana, ya. Nah, kemudian esoknya itu anaknya datang ke situ menemui ketua RT, minta maaf kalau bapak tidak bisa berkumpul karena memang bapak ini semenjak ibu itu meninggal memang terjadi seperti kelainan jiwa, suka menyendiri itu. Nah, kemudian si anak ini bersih-bersih dari mulai kasurnya, semuanya dibersihkan. Kemudian setelah itu minta pamit dan kembali ke tempat bekerjanya, ya. Kemudian lain hari itu mobil yang tadi ada di situ kemudian juga dibawa pergi sama saudaranya Pak Raymond, diderek pergi, ya. Kemudian rumah itu ditinggalkan, ya. Kemudian pihak yang punya rumah kontrakan itu setelah ada kejadian itu baru bisa datang beberapa hari kemudian karena memang kondisinya sudah tua dan sakit-sakitan. Kemudian lihat rumahnya, kemudian dia mengunci lagi, terus pergi lagi, ya. Nah, beberapa hari kemudian itu terjadi sesuatu, ya. Warga yang melewati depan rumah itu melihat ada sosok bayangan putih di dalam rumah itu. Rumah itu kan ada kacanya tapi tidak ada kordennya. Jadi bayangan putih itu seperti berjoget, seperti pocong di dalam rumah itu, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kondisi saat itu memang rumahnya masih berantakan, ya,
eh, rumput-rumputnya masih banyak. Nah, setelah kejadian pertama itu kemudian masyarakat setempat ya yang mendapat info itu kemudian mencoba untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di situ. Rumputnya dibersihkan. Tapi ular yang pergi tadi juga tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan. Nah, rumah itu memang di sudut-sudut tertentu itu memang sudah mengalami kerusakan ya, sudah rusak. Ya, kemudian dibersihkan. Tapi lampunya mati karena memang listriknya itu pakai pulsa dan pulsanya sudah habis, sudah mati. Jadi kalau malam tetap gelap. Nah, kemudian hari berikutnya itu ada warga juga di situ melihat bayangan makhluk raksasa yang besar dan matanya merah di dalam rumah itu. Nah, ternyata perumahan dulu itu dibangun ya di atas rawa. Ya, katanya sih developernya itu pernah membuat ritual-ritual khusus untuk mengusir para penunggu makhluk gaib di situ. Ya. Nah, karena dirasa yang membuat ritual ini katanya ini sudah pada pergi semuanya, sudah nggak ada penunggu. Nah, akhirnya pihak developer mulai membangun perumahan di situ. Itu. Nah, setelah semuanya terisi ya, termasuk rumahnya yang kontrakan itu dikontrakan tapi itu tidak terawat. Ya, ternyata masih ada beberapa makhluk gaib yang tinggal di situ. Memang yang makhluk gaib yang tinggal di situ, yang tidak pergi-pergi ini memang tidak mengganggu masyarakat. Ya, tidak ada penampakan di masyarakat. Ya, ada beberapa penunggu yang tidak pergi. Ya, nah semenjak ada peristiwa Pak Raymond, kemudian juga rumah itu kosong kan, setelah meninggal itu kira-kira 5 bulan kemudian kan kosong terus dan gelap. Ternyata banyak pendatang makhluk-makhluk gaib di situ. Ya, memang dari perumahan itu, daerah itu memang ada sebuah pohon asem besar di situ. Ya, tapi agak jauh sih, agak jauh. Ya, ada pohon asem besar. Ya, katanya pohon asem itu tempat favorit makhluk-makhluk halus. Ya, nah mungkin makhluk-makhluk halus yang ada di pohon asem itu pada bermigrasi ke tempat yang kosong itu tadi, kontrakan kosong itu. Kemudian juga Pak Jaka sendiri pernah mendengar di situ tuh ada suara gaduh. Ya, suara gaduh, suara orang berkelahi. Ya, tapi kalau di senter itu nggak terjadi apa-apa, disorot pakai senter nggak terjadi apa-apa. Itu, ya, tidak terjadi apa-apa, sepi. Ya, kemudian pihak pengurus RT menghubungi pemilik rumah itu. Ternyata pemilik rumah itu sudah meninggal karena kemarin pas pada saat kejadiannya sudah sakit-sakitan, ternyata sudah meninggal. Dan anaknya itu jauh-jauh semua, belum sempat ngurusi kontrakan itu. Itu. Ya. Jadi rumah itu ya dalam bahasa Jawanya tuh singup angker gitu. Ya, angker. Nah, kemudian anaknya ini yang di Jakarta atau di tempat lain ya, yang bekerja di Jakarta tempat lain itu dikontak. Ya, dia belum bisa menengok rumah itu karena kesibukan kerja. Kemudian dia hanya menyuruh orang mencarikan tukang yang bisa bersih-bersih. Kemudian listriknya dihidupkan. Ya, karena kan itu pakai pulsa, itu bisa diisi dari jarak jauh. Ya, diisi dari anaknya yang bekerja di Jakarta. Kemudian anaknya di Kalimantan juga ada, kemudian anaknya Surabaya juga ada. Ya, jadi rumah itu memang sama pemiliknya nggak diapa-apain, hanya pemiliknya ini yang menyuruh mencari tukang untuk membersihkan dan menghidupkan listrik. Ya. Nah, suatu saat ketika warga lewat, ya, itu listrik itu mati sendiri. Padahal di rumah-rumah itu tidak mati. Itu dan di tagihan listrik biasanya
apa itu kalau bahasa Jawa bekenser, instalasi itu kan kalau listrik mati pakai pulsa itu kan bunyi tut tut tut. Nah, itu tidak menunjukkan ada tanda-tanda bahwa listriknya habis, ya, pulsanya habis. Ya, kemudian ada warga yang mempunyai nomor kontaknya yang putranya yang di Jakarta, apakah pulsanya habis? Dia bilang baru diisi, seharusnya masih, kan cuma lampu depan saja, seharusnya masih gitu. Nah, kemudian warga setempat ini juga kebingungan kenapa lampunya itu mati sendiri. Ya, itu. Kemudian kejadian-kejadian ini dilaporkan sama pemilik rumah yang di Jakarta. Kemudian karena pemilik rumah itu memang betul-betul sibuk, belum bisa menengok rumahnya yang dikontrakkan itu, yang bekas kontrakan itu. Kemudian pemilik rumah itu bilang ke masyarakat, kalau mau dibersihkan, didobrak, monggo, ya, enggak apa-apa, mau dilihat di dalamnya, dibersihkan, monggo, nanti biayanya berapa, nanti akan ditransfer untuk kas RT. Dan masyarakat mendobrak, ternyata di dalamnya itu masih banyak benda-benda aneh, ya, milik yang meninggal tadi, ya, Pak Remon. Ternyata Pak Remon ini selain ada binatang-binatang yang dipelihara, ternyata dia juga memelihara apa itu koleksi benda-benda yang mistis, ya. Itu ada cermin tua, ya, kemudian ada keris dan sebagainya, ya. Nah, sama anaknya Pak Remon, ketika Pak Remon meninggal itu ternyata itu tidak ke bawah, ya, dia hanya membersihkan kasur-kasur kamar terus pergi. Ternyata di situ itu masih banyak sekali benda-benda mistis. Nah, suara-suara penampakan itu diduga dari benda tersebut. Nah, kemudian masyarakat menghubungi putranya Pak Remon, ya, itu gimana, ini ada benda-benda seperti ini milik Pak Remon, ya, mau diapakan. Tapi anaknya itu sudah pasrah sama warga RT RW setempat, karena anaknya memang sudah putus dengan kontrakan, sudah tidak mengurusi rumah itu, ya. Nah, akhirnya kemudian lapor juga ke anaknya pemilik yang di Jakarta. Kemudian beberapa warga mempunyai inisiatif untuk membuang benda-benda itu, tetapi warga setempat tidak berani. Kemudian warga setempat itu berinisiatif untuk mendatangkan orang pintar, ya, yang tentang benda-benda mistik seperti itu. Kemudian setelah diundang, mereka mengadakan ritual, ya, orang pintarnya mengadakan ritual dan mengambil barang-barang tersebut, ya, barang-barang tersebut kemudian diambil. Nah, kemudian barang terus dibawa pergi, nggak tahu sama orang pintar ini dibawa kemana, karena masyarakat pokoknya benda-benda itu tolong disingkirkan dari sini, karena itu menjadi sumber makhluk halus yang suka mengganggu warga setempat. Nah, setelah itu benda-benda itu sudah dibawa, ya. Nah, setelah kejadian itu memang di rumah itu tidak terjadi apa-apa, ya. Jadi warga setempat menyebut bahwa penampakan itu berasal dari benda-benda tersebut, ya. Tetapi rumah itu karena sudah terkenal angker, sampai sekarang kosong, nggak ada yang berani ngontrak, dijual pun nggak laku-laku, ya. Jadi sampai sekarang rumah itu masih ada, ya, tidak ada yang berani ngontrak, tidak ada yang berani beli, ya. Nah, juga karena rumput-rumputnya itu juga tidak terurus gitu, jadi orang juga takut gitu. Nah, demikian teman-teman ceritanya. Ini cerita kisah nyata dari Pak Jaka, ya. Memang kalau rumah tidak dibersihkan, ya, itu akan menjadi hal yang mengundang hal yang negatif, seperti makhluk-makhluk halus atau mungkin juga binatang-binatang liar, ya. Apalagi di dalamnya ada benda-benda mistis seperti itu akan mengundang makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar itu, ya, untuk datang. Nah, kata paranormal atau orang pintar yang membuang benda-benda mistik itu, katanya ini
makhluk-makhluk halus ini adalah imigrasi dari pohon asem ya. Pohon asem pindah ke kontrakan itu karena pada dasarnya makhluk-makhluk halus itu sangat senang tinggal di rumah yang tidak terawat, yang kosong, tidak terawat, gelap ya, kemudian rumput-rumput banyak ya, itu sangat senang sekali katanya. Nah, kemudian semenjak saat itu warga setempat berkoordinasi dengan pemilik pemilik kontrakan itu ya, itu setiap beberapa bulan sekali rumput-rumputnya dibersihkan ya. Nanti pemilik kosnya akan memberikan uang lelah kepada tukangnya dan juga ada lebihnya untuk kas RT. Nah, begitu teman-teman ceritanya kiriman dari Pak Jaka. Kalau teman-teman ada komen ataupun pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video lain. Salam sukses dulu dari kota Solo.